Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Ikhwani wa akhwati fillah, al-hadirun wal hadirat, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah henti untuk senantiasa memberikan kepada kita berlimpah ruah nikmatnya, sehingga dengan nikmatnya ini kita masih bisa melangkahkan kaki-kaki kita untuk berkumpul di salah satu majelis ilmu, majelis zikir, salah satu taman dari taman-taman surga, semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal perbuatan. Tak lupa salawat serta salam, semoga Allah senantiasa curahkan baginda alam, sayyidil anam, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada para keluarganya, pada para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah sekalian yang berbahagia, insyaallah di sore hari yang cerah ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita masih dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab yang pertama, yaitu bab taharah ya, yang ditutup dengan hadis tentang sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan ini insyaallah kita akan membahas bab dukhul al-khala wal istitabah, bab yang berkaitan dengan dukhul al-khala. Dukhul itu artinya masuk, dakhala yadkhulu dukhulan, masuk. Al-khala itu adalah tempat kosong ya, al-makan al-khali. Pada dasarnya dari segi bahasanya al-khala itu diambil dari kata al-khali, jadi tempat yang tidak ada orang. Dan biasanya orang-orang terdahulu karena mereka belum mengenal toilet, tempat khusus untuk buang hajat, maka mereka senantiasa mencari tempat yang jauh dari manusia yang dinamakan al-khala ya. Maka disebutlah dukhulul khala, yakni bab yang berkaitan dengan, kalau kita bilang sekarang, yang masuk toilet, yang berkaitan dengan qada'ul hajah, yaitu buang hajat ya. Wal istitabah, artinya istitabah adalah dari segi bahasa istitabah, yaitu kita talab at-tib ya, mencari atau meminta suatu untuk membersihkan. Artinya istitabah sini adalah tanazzuh atau istilahnya istinja ya. Maaf ya, istilahnya cebok seperti itu.
Istinja ini nanti kita akan bahas, ya. Maka bab ini berkaitan dengan bab, ya, kita masuk ke toilet atau ke tempat memang di situ untuk buang hajat dan bagaimana adab-adab, ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara ini, ya. Ini menunjukkan bahwasannya syariat Islam itu syariat yang sempurna, ya. Sampai dikatakan suatu hari, dikatakan kepada Salman Al-Farisi, ya, orang Yahudi bertanya, orang musyrik, mereka bertanya, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-khara'ah. Mereka ini bertanya kepada Salman Al-Farisi, apakah betul nabi kalian, yang maksudnya Nabi Muhammad, telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu yang kalian butuhkan? Dalam Al-Quran kan tibyanan likulli syai', Al-Quran itu penjelas bagi segala perkara, dan Nabi tidak pernah meninggalkan suatu perkara yang memang umat itu butuh kecuali Nabi jelaskan. Tidak ada kebaikan kecuali Nabi sampaikan, arahkan. Tidak ada keburukan kecuali Nabi peringatkan umatnya. Kemudian kaum musyrikin bertanya kepada Salman Al-Farisi, apakah betul Nabi kalian sudah mengajarkan kalian segala sesuatu yang kalian butuhkan, sampai perkara di toilet? Ini kan perkara yang memang pribadi sekali, ya. Islam mengatur itu semua. Maka apa yang dikatakan Salman Al-Farisi, ajal, ya, sampai perkara al-khara'ah, perkara toilet itu ada aturannya, ada adab-adabnya di agama kami, ya. Apalagi perkara yang lebih penting, ya. Jadi kalau ada orang yang berbicara Islam nggak pernah mengatur perkara negara, misalnya nggak ada istilahnya negara Islam, ya bagaimana mungkin perkara yang sifatnya pribadi kecil saja, ya, toilet itu diatur, apalagi perkara yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pasti Islam ada mengatur hal tersebut, ya. Ini menunjukkan bagaimana Islam itu datang sebagai apa? Agama yang memang mencakup seluruh sendi kehidupan. Islam bukan hanya masalah ibadah, bukan hanya di masjid, ya, bukan hanya membaca Quran, zikir, tapi semua yang dibutuhkan manusia itu ada dalam syariat Islam. Maka ketika syariat itu ditegakkan, sebetulnya itu sebagai solusi untuk, ya, berbagai permasalahan kehidupan di zaman sekarang. Seandainya orang-orang mau kembali ke aturan Allah, maka bereslah permasalahan ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya, ya. Baik. Ini sebagai muqaddimah, ya. Bab ini kurang lebih ada 6 hadis, ya. Mudah-mudahan kita, ya, bisa menyelesaikan insyaallah taala dengan pertolongan Allah di pertemuan kali ini. Hadis yang pertama, al-haditsul awwal. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala' qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Sahabat Anas ini merupakan sahabat, ya, yang berasal dari kaum mana? Ansar atau Muhajirin? Kaum Ansar, ya. Kaum Ansar. Sahabat Anas bin Malik ini memiliki kunyah. Kunyahnya adalah Abu Hamzah. Kunyahnya Abu Hamzah Al-Ansari Al-Khazraji, dari kabilah Al-Khazraj. Jadi Ansar itu punya 2 kabilah besar. Yang pertama Aus, kabilah Aus, suku Aus. Yang kedua suku Khazraj. Yang sebelum kedatangan Nabi ini, Aus dan Khazraj ini sering perang saudara. Tapi ketika datang Nabi ini didamaikan, ya. Dan Anas bin Malik termasuk dari kaum kabilah Al-Khazraj, ya. Ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, maka ibunya Anas, ibunya sahabat Anas ini yang bernama Ummu Sulaim. Siapa namanya? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim datang dengan Anas, bawa anaknya menghadap ke Nabi. Apa yang dikatakan Ummu Sulaim? Berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, ini anakku, ya,
ini anakku, aku serahkan kepadamu untuk melayanimu ya Rasulullah. Jadi ketika umurnya Anas kurang lebih 10 tahun, ya, oleh ibunya dibawa ke Nabi untuk apa? Untuk melayani Nabi. Ya, kalau Nabi butuh air wudu diambilkan oleh Anas, sendalnya dan lain sebagainya. Kebutuhan Nabi itu Anas yang menghandle. Jadi khadimnya, pelayannya Nabi SAW. Itu pengorbanan seorang ibu ya. Walaupun itu berat kan, seorang ibu berpisah dengan anaknya umur masih 10 tahun. Tapi itu dilakukan oleh Ummu Sulaim sebagai bentuk apa? Yang pertama itu sebagai bentuk melayani Rasulullah. Yang kedua adalah agar anaknya belajar. Ya. Ibunya rela untuk berpisah dengan anaknya, yang penting anaknya ya belajar, dapat ilmu dari Rasulullah. Jadi, kalau ada di antara kita yang berpisah dengan anaknya sedang thalabul ilmi, ya sabar. Ya, 3, 6 tahun bahkan 9 tahun anaknya di pondok, sabar, karena nanti faidahnya, masalahnya akan kembali kepada kita sebagai orang tua. Ya, kalau punya anak yang soleh, luar biasa, investasi bagi kita ya. Ini yang dilakukan Ummu Sulaim. Dia berikan anaknya untuk melayani Nabi SAW. Dan kurang lebih Anas melayani Nabi selama 10 tahun juga. Kata Anas menceritakan bagaimana akhlaknya Nabi. Kata Anas, aku gak pernah mendengar Nabi berkata yang memarahiku atau kesal kepadaku, nggak pernah selama 10 tahun. Apa yang dilakukanku nggak pernah diprotes oleh Nabi. Itu bagaimana cara Nabi mendidik anak ya, karena Anas masih anak-anak. Dan keutamaan Anas bin Malik ini pernah didoakan oleh Nabi SAW dengan doa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akthir malahu, perbanyak hartanya, kata Nabi. Allah, ya Allah, perbanyak harta Anas dan perbanyak keturunannya, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Ada 3 doa Nabi ini. Ya, terbayang kalau kita yang didoakan. Ya, wah, ini sebuah kenikmatan ya. Rasulullah doakan agar hartanya Anas ini banyak berlimpah, dan itu betul kata Anas. Aku sudah melihat 2 perkara ini. Sudah terkabul 2 perkara yang didoakan Nabi. Setelah itu Anas memiliki kebun, yang kebunnya ini senantiasa berbuah 2 kali dalam setahun. Padahal yang lain kebunnya, yang kebun-kebun kurmanya setahun sekali, hanya kebun Anas. Ini atas keberkahan doa Nabi. Anaknya pun keturunannya luar biasa. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasannya dufinat bisulbi siwa walad waladi mi'ah wa khamsat ashar atau 25. Jadi telah dikuburkan kurang lebih 125 dari keturunanku. Di anaknya lebih dari 125. Ya, tentunya ini dari Allahu a'lam, dari beberapa istri ya, bukan 1 istri. Anas masih hidup sedangkan anak-anaknya sudah meninggal. Ya, ini karena doa Nabi dipanjangkan umurnya, dibanyakan keturunannya. Salam. Dan kata Anas, aku menunggu 1 lagi yang belum aku lihat. Doa yang terakhir apa? Agar Anas masuk surga. Itu yang ditunggu oleh Anas radhiyallahu taala anhu. Beliau wafat ya tahun 93 Hijriah. Ini cukup panjang umurnya ya. 93 Hijriah. Di kota Basrah. Ya, di kota Basrah. Baik. Apa yang disampaikan sahabat Anas ini? Beliau menyampaikan bahwasanya Nabi SAW jika beliau hendak masuk ke dalam toilet, WC, ya, maka beliau akan membaca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni, ya kita hafal semua ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma, ya Allah. Ini permohonan, memohon kepada Allah. Ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, meminta perlindungan kepadamu, berlindung kepadamu ya Rabb. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindunganmu, aku berlindung kepadamu ya Allah. Dari apa? Minal khubuth. Dari khubuth ini bentuk jamak dari kata khabith. Khabith 1 ya, mufradnya, bentuk singlenya. 1-nya itu khabith, yaitu jin laki-laki.
Jamaknya khubus. Jikalau banyak jamak itu khubus. Sedangkan khaba'ith asal katanya dari khabitha, bentuk singlenya, mufradnya satunya itu khabitha, jin perempuan. Bentuk jamaknya khaba'ith. Jadi artinya kita berlindung kepada Allah dari gangguan jin laki-laki dan perempuan. Yang pertama di sini kita ya termasuk sunnah Nabi SAW ketika kita hendak masuk ke dalam toilet yang mana di situ merupakan tempat, katakan tempat yang buruk ya, tempat berkumpulnya jin, tempat najis ya. Pertama kita memohon perlindungan kepada Allah karena jin ini termasuk makhluk yang gaib yang tidak bisa kita lihat. Dan kita senantiasa meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari godaan gangguan jin dan syaitan. Maka disunnahkan kita meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan mereka, dari gangguan jin, baik laki-laki dan perempuan. Dikarenakan kita lemah. Ya, manusia ini lemah. Kalau tanpa perlindungan dari Allah, ya kita bisa tertimpa berbagai macam musibah. Kemudian kita juga dapat faedah dari hadis ini bahwasannya ya toilet itu memang tempat berkumpulnya jin, dan jin itu ternyata ada yang laki-laki dan perempuan. Dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan itu ya, ada jin laki-laki dan perempuan. Memang kehidupan jin itu seperti kehidupan manusia, mereka memiliki keturunan, ya beranak pinak terus, dan tidak yang membedakan ya jin itu yang tidak mati ya terus hidup ya sampai jumlahnya banyak sekali. Kalau kita bayangkan ya, kita bayangkan dari zaman Adam alaihissalam sampai sekarang ya. Kemudian dari hadis ini ya, kita dapat penjelasan bahwasannya seorang muslim itu ya disunnahkan untuk tidak berlama-lama di dalam toilet WC, dikarenakan tempat yang buruk. Kita tidak mau. Namanya muslim itu kan orang yang suci. Hendaklah dia senantiasa memilih tempat-tempat yang baik. Jadi toilet itu hanya untuk ya membuang hajat dia, keperluan dia. Setelah beres maka segeralah keluar. Ya. Terkadang ada orang yang membiasakan lama-lama di dalam toilet. Ini merupakan kebiasaan buruk. Ya. Padahal itu tempat yang jelek, yang buruk. Seharusnya kita segera meninggalkan tempat tersebut kalau memang hajat kita sudah beres ya. Dan di hadis ini juga menerangkan bagaimana syariat kita ya yang memperhatikan seluruh kebutuhan muslim, baik dalam perkara yang kecil sampai perkara yang besar, itu semua sudah diatur dalam agama Islam. Maka doa inilah yang harus senantiasa kita ingat ya. Ini saya yakin semua hafal, tetapi ya, untuk prakteknya terkadang kita sering lupa dikarenakan tidak biasa ya. Maka harus membiasakan diri. Ingat, sebelum masuk WC biasakan baca doa, dahulukan kaki sebelah kiri ya, kaki kiri baru ya baca doa, baru masuk kaki kiri. Segera bereskan hajat kita, setelah itu baru segera kita keluar sambil membaca doa ghufranaka, dan keluar dengan mendahulukan kaki yang kanan ya. Ghufranaka artinya ya Allah, aku memohon ampunanmu ya. Setelah di sini hikmahnya kenapa kita membaca ghufranaka setelah keluar. Ghufranaka ini kan kita memohon ampunan Allah agar Allah membersihkan jiwa kita dari dosa dan maksiat. Setelah kita membersihkan diri kita dari kotoran, di WC kita membuang kotoran, betul, yang mengotori diri kita. Maka sebagai bentuk kesempurnaan thaharah, bersuci, maka kita memohon ampunan Allah agar Allah mengampuni batin kita. Jadi thaharah itu kan ada thaharah yang zahir, yang lahir, bersuci secara lahir. Ada thaharah yang sifatnya mensucikan batinnya ya, dari dalamnya itu dengan beristighfar. Maka dengan thaharah lahir dan batin ini menjadi sempurnalah thaharah kita. Baik, hadis yang kedua. Hadis ini akan menjelaskan tentang hukum menghadap
kiblat atau membelakanginya ketika kita berada di dalam toilet ya. Hadis yang kedua diriwayatkan an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul gha'id fala tastaqbilul qiblah bighaitin wala bawlin wala tastadbiruha, walakin syarriqu aw gharribu." Qala Abu Ayyub, "Faqadimna asy-Syam fawajadna marahid qad buniyat nahwa al-Ka'bah fananharifu anha wa nastaghfirullah azza wa jalla." Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Sahabat namanya siapa? Abu Ayyub. Ini kunyahnya. Ya, kunyahnya Abu Ayyub. Nama aslinya ada yang tahu? Pekan kemarin Abu Hurairah ya, ada yang masih hafal Abu Hurairah namanya? Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi ya. Abu Bakar Abdullah ya. Abu Bakar itu namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Qatadah yang meriwayatkan hadis ini nama aslinya itu adalah Khalid ya. Namanya adalah Khalid ibn Zaid. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ini namanya adalah Khalid ibnu Zaid Al-Ansari An-Najjari dari Bani Najjar, kabilah Najjar. Abu Ayyub ini seorang sahabat yang memiliki fadilah luar biasa. Kisahnya ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, pertama kali beliau datang, beliau itu singgah di rumahnya Abu Ayyub. Karena Nabi belum membuat rumah ketika itu. Jadi semua sahabat kaum Ansar ingin sekali Nabi singgah di rumahnya, bermalam di rumahnya. Tapi apa kata Nabi? Biarkan Qaswa. Siapa itu Qaswa? Untanya Nabi. Untanya Nabi namanya Qaswa. Biarkan untaku ini, Qaswa ini berjalan sendiri. Di mana dia berhenti berarti di situ aku akan bermalam. Jalanlah Qaswa ini. Tepat di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari berhenti Qaswa. Berarti disitulah tempat ya beristirahatnya Rasulullah. Makanya sebuah kemuliaan bagi Abu Ayyub Al-Ansari menjadi tempat ya bermalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, Abu Ayyub Al-Ansari ini dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Mus'ab ibn Umair. Ya, salah satu misi Rasulullah atau apa yang dilakukan Rasul di Madinah adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Karena kaum Muhajirin ini ya tidak bawa apa-apa. Mereka meninggalkan harta bendanya di Mekah. Maka perlu bantuan dari Ansar. Dipersaudarakanlah Abu Ayyub dengan Mus'ab ibn Umair. Ya, Mus'ab ibn Umair yang kita tahu ceritanya ya, seorang anak konglomerat yang meninggalkan seluruh hartanya hanya untuk menjaga agamanya. Dia tinggalkan semua fasilitas dari orang tuanya hanya untuk berhijrah bersama Nabi SAW. Ini sosok pemuda yang memilih hijrah, ya, meninggalkan semua kenikmatan dunia itu Mus'ab ibn Umair. Abu Ayyub Al-Ansari ini luar biasa, beliau tidak pernah ketinggalan berperang. Jadi semua peperangan Nabi beliau ikuti. Dari perang Badar, Uhud, Khandaq, Ahzab ya, kemudian perang Hunain, Fathu Makkah pun beliau ikut. Sampai setelah wafat Rasulullah beliau masih rajin ikut berperang dengan kaum muslimin. Dan terakhir beliau berperang ketika Fathu Konstantinia. Jadi usaha untuk membebaskan Konstantinopel itu di zaman Muawiyah sudah ada, di zaman sahabat. Cuman berhasilnya itu di zaman Muhammad Al-Fatih. Jaraknya jauh ya. Jadi Konstantinia itu sudah berusaha kaum muslimin untuk membebaskannya. Tapi Allah belum memberikan taufik sehingga Abu Ayyub Al-Ansari yang ketika itu bersama pasukan kaum muslimin yang berusaha untuk membebaskan kota Konstantinopel, beliau ya ustushhida ya, beliau mati syahid di peperangan ini yaitu pada tahun 52 Hijriah. Ya, 52 Hijriah beliau wafat di Konstantinia. Makanya kalau ya, ada yang main ke Turki, Istanbul, Konstantinopel sekarang, itu ada makamnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, mereka mengakunya di situ. Wallahu a'lam apakah betul di situ atau tidak. Tapi disitulah dikabarkan wafatnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Baik. Abu Ayyub di sini menjelaskan
bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza ataitumul ghaid," jika kalian hendak, ya, ataitum al-ghaid, kalian hendak, buang hajat, ya, fala tastaqbilul qiblah, maka janganlah kalian menghadap ke kiblat. Jangan menghadap ke kiblat. Kalau masuk WC ternyata, ya, toiletnya itu menghadap kiblat, maka jangan kalian menghadap arah kiblat. Baik itu buang air kecil atau buang air besar, sama. Termasuk adab, kita tidak boleh menghadap ke kiblat ketika berada di toilet, ketika buang hajat. Lalu apa solusinya? Syarriku au gharribu, hendaklah kalian, ya, memilih arah yang lain. Kalau di sini diarahkan ke arah timur dan barat, karena posisi Madinah ketika itu, Mekah berada di mana? Selatan. Ya, Mekah berada di selatan, maka cari arah yang lain, yaitu timur dan barat. Kalau kita sekarang berada di mana? Ka'bah berada di barat kita, kan? Berarti jangan mengarah ke barat. Cari arah utara dan selatan, itu maksudnya. Ya, cari arah lain selain arah kiblat. Jangan mengarah ke kiblat atau membelakanginya. Jadi kan nggak boleh ke arah barat dan timur. Artinya arah yang kita pilih adalah utara dan selatan. Kemudian Abu Ayyub ini ketika beliau safar ke negeri Syam, ya, negeri Syam. Syam itu dulu itu luas, ya, bukan Suriah sekarang. Syam itu mencakup Palestina, Jordan, Suriah, dan sebagian dari Irak. Luas negeri Syam itu, ya. Ketika beliau sampai di sana, beliau melihat bangunan, ya. Jadi toilet-toilet itu, marahid, kloset itu sudah dibangun dan itu mengarah ke kiblat, mengarah ke Ka'bah, ya, mengarah ke selatan. Maka apa yang dilakukan sahabat Abu Ayyub? Fananharif anha, maka kita apa istilahnya, nyerong, ya, kita menyerong sedikit, ya, dari arah toilet tersebut kita miring sedikit agar tidak mengarah ke kiblat atau membelakangi kiblat. Tsumma wa nastaghfirullah azza wa jalla, kemudian kami beristighfar, memohon ampun kepada Allah, ya, agar sebagai bentuk apa? Agar, ya, tidak termasuk dalam larangan tadi, ya. Dan ini merupakan adab ketika kita berada di toilet, hendaklah kita mengagungkan, ya, karena Ka'bah merupakan tempat yang diagungkan oleh kaum muslim sebagai kiblatnya, Ka'bah itu. Maka sebagai bentuk pengagungan, ya, kita memuliakan Ka'bah, arah kiblat, maka janganlah kita mengarah ke kiblat ketika kita hendak, ya, buang air di dalam toilet, ya. Para ulama berpendapat bahwasanya larangan ini sifatnya adalah tahrim. Larangan itu pada dasarnya adalah hukumnya menjelaskan itu sebuah larangan yang bersifat keharaman, ya. Maka ini pendapatnya jumhur ulama, walaupun ada sebagian yang mengatakan sifatnya makruh katanya. Tapi yang mayoritas ulama, ya, Allahu a'lam, yang benar adalah ini hukumnya haram, ya, bagi seseorang yang memang mengetahui itu arah kiblat kemudian dia sengaja ke arah tersebut ketika buang air misalkan di toilet, maka itu bisa menjadi perbuatan dosa, ya. Kalau haram artinya kalau dilakukan mendapat dosa, ya. Baik. Kemudian larangan ini pula, apakah ini larangan sifatnya mutlak, baik itu dilakukan di dalam bangunan atau di luar bangunan, apakah sama hukumnya? Nah, di sini ada perbedaan. Ya, disebutkan an-nahyu fi hadzal hadis am fil fadha wal bunyan. Memang di hadis ini larangan itu kan umum di sini sifatnya, baik seseorang ketika buang air di luar ruangan, artinya di alam terbuka, ya, misalkan seorang di hutan kemanapun, ya, tetap harus tahu arah, jangan sampai mengarah ke kiblat.
Lalu bagaimana di dalam bangunan? Nah, di sini ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Hadis yang selanjutnya. Hadis yang ketiga. Ini menjelaskan pada kita bahwasanya Nabi pernah buang hajat beliau ketika dalam toilet mengarah mana? Arahnya ke membelakangi Ka'bah, menghadap Baitul Maqdis. Menghadap Baitul Maqdis utara, sedangkan kiblatnya di belakang Nabi. Nah, bagaimana hadisnya? Ini dari Abdullah ibn Umar. Kita langsung ambil yang ketiga dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala, bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar berkata, raqitu yawman ala baiti Hafsah fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-Syam mustadbir al-Ka'bah. Dari sahabat Abdullah bin Umar, salah satu anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat yang masuk Islam, umurnya juga masih muda ya. Beliau masuk Islam bersama bapaknya, kemudian berhijrah bersama bapaknya ke Madinah, dan beliau belum sempat mengikuti perang Badar. Belum sempat mengikuti perang Badar dan Uhud. Kenapa? Karena masih kecil. Walaupun beliau datang kepada Nabi dengan membawa pedang, anak kecil terdahulu, masya Allah, mainannya pedang, latihannya pedang. Sudah bawa pedang, itu pedang pun masih dia seret artinya masih kecil kan. Pedang itu mungkin setengah badannya, dia seret pedangnya, datang kepada Nabi, saya ingin ikut berperang. Di perang Badar dan Uhud itu ditolak, perang Uhud ketika itu Nabi tolak. Kenapa? Karena masih kecil. Kemudian di perang Khandaq Ahzab barulah Nabi izinkan beliau. Berarti kan umurnya kurang lebih antara 13-15 tahun ketika mulai berperang itu. Sekarang anak-anak kita 13-15 tahun sedang apa? Perangnya mungkin di game online. Perangnya perang game online. Itu pendidikan Nabi sudah dilatih. Artinya minimal walaupun kita tidak berperang dan kita tidak mengharapkan peperangan, tapi persiapan fisik itu harus ada. Kita siap latih, harus latih anak-anak kita untuk berolahraga, memperkuat jasadnya. Itu termasuk pendidikan dalam agama Islam. Mempersiapkan generasi yang kuat baik secara iman, kuat secara fisik dan mentalnya. Kemudian Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat yang sangat asyaddu ittiba'an, artinya beliau sangat menjaga dan mengikuti sunnahnya Nabi. Apa yang dilakukan Nabi diikuti oleh Abdullah bin Umar. Saking kuatnya beliau bertamasuk memegang sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Nabi, beliau akan lakukan. Pernah suatu saat Nabi ketika safar berhenti di suatu daerah. Orang safar dulu dengan kondisi yang luar biasa sulitnya safar, beristirahat, turun di sebuah tempat. Kemudian Nabi turun beristirahat di sebuah pohon yang rindang. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan. Setelah wafatnya Nabi, Abdullah bin Umar melakukan safar. Beliau teringat, beliau melewati tempat yang sama. Ingat Nabi pernah singgah di sini. Apa yang dilakukan Abdullah bin Umar? Turun dan singgah juga di situ. Hanya untuk apa? Sebagai bentuk mengikuti Nabi SAW. Jadi sampai segitunya sahabat. Walaupun tidak semua yang dilakukan Nabi itu menjadi syariat. Tidak semua yang dilakukan Nabi itu menjadi syariat. Karena ada tindakan af'alun Nabi, perbuatan Nabi yang itu memang menjadi sifat tabiat Nabi. Makan minumnya Nabi, misalkan Nabi makannya kurma, apakah makannya gandum? Apakah menjadi syariat kita harus makan gandum? Ketika makan gandum menjadi sunnah. Kecuali yang ada hadisnya berbuka dengan kurma, Tapi kebiasaan Nabi misalkan memakai jubah, apakah itu menjadi syariat bagi kita? Tidak.
Ya, tidak. Cuman Nabi menyenangi. Nah, tapi Abdullah bin Umar tidak melihat, pokoknya apa yang dilakukan Nabi dia ikuti. Ya, mudah-mudahan mendapatkan pahala. Makanya memakai sorban, misalnya Nabi memakai sorban. Apakah memakai sorban menjadi sebuah ibadah? Tidak, tetapi bagi seorang yang melakukannya dan berharap mudah-mudahan Allah berikan pahala. Sebagaimana dikatakan Ibnul Qayyim. Beliau jelaskan Ibnul Qayyim itu, jadi ada 5 jenis perbuatan Nabi, itu ada 5 jenis. Tidak semua yang dilakukan Nabi langsung menjadi syariat, kecuali memang ada dalilnya. Jadi seperti cara jalan Nabi, cara berbicara Nabi. Ya. Kalau Abdullah bin Umar itu tiru semua sama Abdullah bin Umar. Bagi seseorang yang meniru Nabi, berharap mendapatkan pahala dengan niat ingin ya meniru Nabi, mudah-mudahan kata Ibnul Qayyim dia mendapatkan pahala. Dan itu merupakan bentuk kejujuran cintanya seseorang. Kalau dia memang betul-betul cinta, betul-betul mengidolakan Nabi, maka apa yang dia lakukan Nabi, apa yang dikerjakan Nabi, maka dia akan kerjakan. Ya. Sama seperti orang ketika mengidolakan seseorang, maka dia akan ikuti dari gaya hidupnya, apa yang dia sukai, walaupun dia nggak suka dia paksakan. Itu orang biasa. Ini Nabi. Ya, seharusnya kita yang menjadi orang yang senantiasa mengidolakan Nabi. Apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi cintai, kita akan lakukan. Ya. Dan Abdullah bin Umar ini wafat di tahun 73 Hijriah, ya, di kota Makkah. Apa yang disampaikan Abdullah bin Umar ini berkaitan dengan hadis yang sebelumnya, ya, hadis yang kedua. Di sini Abdullah bin Umar mengabarkan bahwasannya suatu hari aku pernah menaiki manjat naik ke rumahnya Hafsah. Siapa Hafsah ini? Anaknya Umar kan. Artinya kakaknya, kakak perempuannya Abdullah bin Umar, yang ketika itu sudah menjadi istrinya Nabi SAW. Jadi Hafsah ini sudah menikah. Suaminya gugur di medan perang ketika perang Uhud. Ya. Ketika itu Umar ya menawarkan siapa yang akan Umar berkeinginan untuk menikahkan putrinya dengan Rasulullah, cuman malu. Umar segan untuk menawarkan anaknya kepada Rasulullah. Akhirnya tawarkan ke Abu Bakar, tawarkan ke Utsman. Tapi Abu Bakar tahu. Abu Bakar menolak karena tahu Nabi ya menginginkan Hafsah. Maka menikahlah Nabi dengan Hafsah. Setelah menikah, Abdullah bin Umar datang ke rumahnya Hafsah, kakaknya, manjat ke atas. Ya. Ngapain Abdullah bin Umar ini ngajak, untuk apa? Ya, beliau ingin tahu. Bukan dengan niat ya ingin melihat suatu ya yang tidak diperkenankan, bukan. Tapi beliau ingin mengetahui apa yang dilakukan Rasulullah. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat begitu ya mencintai ilmu. Ya, ingin tahu, ingin dapat ilmu dari Rasulullah. Ya. Dan ini dimanfaatkan oleh Abdullah bin Umar karena tidak sembarangan orang kan. Kalau orang lain manjat rumah orang lainnya nggak boleh. Ini kan rumah kakaknya sendiri. Maka dia naik ke atas rumahnya, terlihat Nabi ya sedang menghadap ke arah Syam. Ya di sini terlihat ya tentunya tetap aurat Nabi tertutup ya. Jangan sampai kita berhayal aurat Nabi terbuka terlihat oleh Abdullah bin Umar, tidak. Abdullah mungkin hanya melihat ya kepala Nabi saja. Ya, melihat kepala Nabi terlihat mengarah ke mana? Ke arah Syam, utara, Baitul Maqdis. Otomatis Nabi sedang membelakangi kiblah Ka'bah. Nah, ini yang menjadi dasar dalil bagaimana kita menyatukan hadis yang kedua dengan yang ketiga ini. Di hadis kedua kan hadis Abu Ayyub, Nabi melarang kita menghadap kiblat atau membelakanginya ketika kita di toilet. Tapi di hadis ini kok Nabi malah membelakangi kiblat. Nah, di sini para ulama berijtihad bahwasannya kalau di dalam bangunan itu boleh kita membelakangi Ka'bah, tapi tidak boleh menghadap ke kiblat.
Ini dia ada pengkhususan. Tapi kalau kondisinya di luar, bukan dalam bangunan, ya, di padang pasir, di hutan, dimanapun terbuka, maka pengharamannya mutlak. Tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat secara mutlak. Tapi kalau dalam bangunan, ini ada keringanan. Salah satunya dikarenakan Nabi melakukannya, hanya diperbolehkan membelakangi kiblat dan tidak boleh menghadap ke kiblat. Nah, dengan ini maka bisa kita satukan dua hadis yang berkaitan dengan arah ketika kita berada di toilet, ya. Baik, wallahu taala alam. Hadis yang ke berapa? 4, ya. An Anas ibn Malik, dari sahabat Anas lagi, ya. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmil ana wa gulamun nahwi ma'iya idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'. Dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kita sudah bahas siapa beliau. Beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau suatu hari beliau, ya, yadkhulul khala, datang ke tempat toilet, ya. Beliau hendak masuk ke dalam toilet. Maka Anas, ya, kita sampaikan kan Anas ini sebagai pelayan beliau. Anaslah yang membawa fa ahmilu ana wa gulam. Dan ketika itu aku membawa, ya, apa? Idawah min ma'in, aku dan anak kecil seumuranku membawa idawatan min ma', membawa tempat wadah, ya, bejana dari air. Jadi Nabi hendak toilet, yang membawakan airnya siapa? Anas, pelayan beliau. Anas bawa seember lah, ya, kita bilang seember air yang terbuat dari kulit. Dulu kan belum ada plastik, ya. Jadi kalau zaman dulu itu untuk menampung air itu memakai kulit hewan yang dikeringkan, dijahit, itu bisa menampung air. Yang namanya idawah di sini. Beliau bawa bejana ini, satu kantong air ini, kemudian anazah dan juga tombak kecil. Anazah itu tombak. Ya, fungsinya untuk apa nanti kita bahas, ya. Fayastanji bil ma', ya. Dan kemudian Nabi SAW beristinja dengan air. Nah, di hadis ini disampaikan bahwasanya Nabi suatu hari beliau hendak ke tempat khala, tempat terbuka, ya, yang sepi, untuk menunaikan hajat beliau. Maka Anas sebagai pelayannya membawa air, juga membawa satu tombak kecil, bersama seorang anak kecil juga membantu dia. Tombak ini tadi fungsinya untuk apa? Sebagai penutup. Jadi tombak itu ditancapkan di dalam tanah, kemudian memakai kain untuk menutupi Nabi SAW. Ya begitu zaman dahulu. Belum ada, ya, bangunan khusus untuk, ya, toilet, ya. Kemudian Nabi SAW beristinja dengan air yang dibawa oleh Anas tadi. Nah, dari hadis ini faidahnya adalah bahwasanya Nabi SAW menjelaskan bagaimana beristinja. Ya. Apa itu istinja? Istinja itu, ya, membersihkan bekas-bekas najis yang keluar dari bagian depan dan belakang. Bagian depan dinamakan kubul, ya, kubul, dan bagian belakang dinamakan dubur. Dubur itu bahasa Arab. Ya, dubur itu bahasa Arab. Jadi kubul itu bagian depan. Kalau keluar dari bagian depan, ya, maaf, di alat kelamin kita misalkan, atau dari bagian belakang, maka cara membersihkannya itu dinamakan istinja. Ya, istinja itulah yang, ya, yang disampaikan dalam hadis ini, bahwasanya Nabi beristinja dengan air. Ya, memang kalau istinja pasti pakai air, itu pada dasarnya. Kalau selain air, itu ada yang istilahnya istijmar. Apa itu istijmar? Menggunakan
batu. Ya, kalau sekarang bisa dikiaskan dengan tisu dan lain sebagainya, daun tisu. Ya. Maka itu istijmar. Kalau istinja harus dengan istilahnya dengan air. Dan itu yang paling afdal. Yang paling bersih menggunakan air. Zaman sekarang air ditambah sabun, begitu. Ya, ketika seseorang beres dari hajatnya, maka kewajibannya membersihkan. Kenapa? Kalau masih ada sisa-sisa najis, kemudian dia sholat, nah ini sholatnya tidak sah. Maka perkara najis ini perkara yang berat, ya, konsekuensinya berat. Ya, kan membersihkannya ringan, tapi ketika ditinggalkan, ini konsekuensinya berat. Kita sholat 5 waktu ternyata ya kita tidak bersih, misalkan istinjanya. Maka hati-hati ketika dalam toilet, harus betul-betul yakin bersih, barulah kita keluar, ya. Maka di sini diajarkan beristinja itu yang paling afdal. Kalau memang tidak, kondisi misalkan tidak ada air, maka di zaman Nabi itu memakai batu. Batu itu bisa membersihkan. Ya, mungkin kondisi kita di tengah hutan, di padang pasir, maka bisa menjadi solusi itu memakai batu atau dan lain sebagainya. Tapi jangan memakai azmun, jangan memakai tulang, ya, jangan memakai tulang, karena tulang ini merupakan makanan jin, ya, merupakan makanan jin. Pakai selain tulang ini dan selain perkara-perkara yang memang itu dimanfaatkan oleh orang lain, ya. Jangan memakai misalkan ya perkara yang memang tidak boleh dipakai untuk beristijmar. Memakai memang kertas yang memang di situ ya ada ayat Allah, bisa, ini merupakan sebuah penghinaan, ya. Kita memakai kertas misalkan karena tidak ada tisu, tapi ternyata kertas itu ada ilmunya, tertulis ya nama-nama Allah. Maka jangan, cari alat pengganti yang lain, ya. Kalau dalam kondisi tertentu tidak bisa kita beristinja, maka ada istijmar. Dan istijmar ini disarankan 3 kali. Kalau batu, ambil 3 batu. Kalau belum bersih dengan 3 batu, maka boleh ditambah sampai bersih. Ya, kalau tisu tidak beres dengan 3 tisu misalkan, ya tidak apa, ditambah 0,5, 7 sampai 10 sampai bersih. Ya. Baik. Ini yang berkaitan dengan al-istinja. Dan di hadis ini juga menunjukkan bolehnya kita meminta pertolongan orang lain ketika dalam bersuci, dalam perkara bersuci. Kita boleh minta pertolongan orang lain. Contohnya Nabi, ya, meminta pertolongan Anas untuk membawakan airnya, ya. Dan juga di sini istidad ditahur wa ghairu bihayatin ma yalzam dzalik, ya. Ya, keutamaan Anas dalam hadis ini juga disebutkan bagaimana beliau melayani Nabi, dan juga disebutkan dalam hadis ini bagaimana keutamaan syariat Islam yang sangat memperhatikan kebersihan. Agama kita ini agama yang sangat memperhatikan kebersihan. Maka jaga, jadikan syiar, ya. Islam ini agama yang sangat memperhatikan kebersihan. Maka kita harus tunjukkan kalau kita sebagai muslim itu memang memperhatikan kebersihan. Jaga kebersihan rumah kita, lingkungan kita, ya. Kebersihan badan kita, pakaian kita, itu sebagai dakwah. Secara tidak langsung kita sudah mendakwahkan keindahan agama Islam. Tapi kalau kita tidak menjaga kebersihan, apa yang akan dinilai orang lain? Katanya Islam menjaga kebersihan, tapi kok kaum muslimin banyak yang hidup, ya, tidak menjaga kebersihannya, hidup dalam keadaan kotor dan lain sebagainya. Ya, bisa dilihat dari toilet masjidnya misalkan. Nah, terkadang seperti itu, ya. Kita mau mencari masjid itu yang terkadang tercium duluan bau dari toiletnya. Ini sangat memprihatinkan. Jangan sampai, ya, masa toilet masjid itu kotor sekali, orang pun menjadi malas untuk ke masjid. Bisa jadi karena kan itu, ya. Masa toilet bandara, hotel lebih bersih dari toilet masjid kita? Ini menjadi pelajaran bagi kita, ya.
Kita ini agama yang sangat memperhatikan kebersihan. Tayyib. Hadis yang selanjutnya, hadis yang keberapa? Kelima di bab ini ya. Kalau dari pertama hadis yang keberapa? Ke-15 berarti ya. Kalau hitung dari pertama ini hadis ke-15. Kalau dihitung dari babnya ini hadis ke-5. Baik. Hadis yang kelima ini atau yang ke-15 ini diriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah. An Abi Qatadah Al-Harits ibn Rib'i. Dari sahabat Abu Qatadah yang namanya adalah Al-Harits ibnu Rib'i. Namanya Al-Harits. Siapa nama Abu Qatadah? Al-Harits ya. Ibn Rib'i Al-Ansari Al-Khazraji. Dari kaum Ansar, dari kabilah Al-Khazraj. Yang mana beliau ini sempat mengikuti perangan Uhud dan setelahnya. Dan beliau ini terkenal dengan kepiawaiannya menunggangi kuda. Maka beliau salah satu penunggang kuda yang diandalkan Rasulullah SAW selain Miqdad ibn al-Aswad. Jadi dikatakan di perang Badar itu tidak ada yang menaiki kuda kecuali 2 orang. Satunya adalah Miqdad ibn al-Aswad, yang kedua adalah Abu Qatadah. Ya, ini farisnya Rasulullah ya. Faris itu penunggang kuda ya, tentara berkuda. Di salah satu safar Nabi, ini yang pernah dilakukan Abu Qatadah sehingga mengundang doanya Nabi. Di suatu hari ketika Nabi sedang safar, Nabi sempat tertidur. Nabi juga manusia biasa, lelah, bisa capek ya. Ketika Nabi di atas untanya, beliau tertidur, hampir saja Nabi itu jatuh. Tapi dengan sigap Abu Qatadah menahan Nabi SAW, sehingga Nabi tidak terjatuh. Maka ketika itu Nabi mendoakan beliau. Apa doanya? Hafizakallah bima hafizta nabiyahu. Semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjaga nabinya Allah. Nah, doa ini yang menjadi keutamaan Abu Qatadah. Beliau wafat di tahun 54 Hijriah. 54 Hijriah. Baik. Dari hadis ini yang menjelaskan bayan ba'dul adab al-islamiyah fi qada'il hajah. Menjelaskan beberapa adab tentang adab-adab tentang qada'il hajah ya. Ketika kita membuang atau menyelesaikan atau menunaikan hajat kita di toilet. Yang pertama, Nabi bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Jangan salah seorang di antara kalian memegang zakarnya, maaf. Ya. Janganlah salah seorang di antara kalian memegang zakarnya dengan tangan kanannya ketika dia sedang buang air kecil. Ya. Larangan memegang, maaf, alat kelamin kita, zakar, dengan tangan kanan ketika buang air kecil. Ini sebagian kaum muslimin ya belum mengetahui. Terkadang ketika buang air mungkin memegang dengan tangan kanan. Maka kita jauhi. Ini larangan Nabi. Jangan kita memakai tangan kanan kita. Kalau memang perlu memegang misalkan, peganglah dengan tangan kiri, tapi jangan menggunakan tangan kanan. Wala yatamassah minal khala' bi yaminih, dan jangan juga menggunakan tangan kanan untuk istinja. Untuk cebok, maaf ya. Untuk cebok, untuk membersihkan najis, pakailah tangan kiri. Ya, itu kan memang adab ya, adab kita. Wala yatanaffas fil ina, dan jangan kalian bernafas ketika minum. Bernafas gimana? Bernafas di gelas. Fil ina. Jadi ketika minum sambil nafas. Jadi si embun atau nafas yang keluar dari hidung kita itu masuk ke gelas kita atau ke botol kita, tempat minum kita. Ya. Di sini larangan-larangan ini kita fahami.
kaidah dasar, semua larangan dalam syariat itu berarti mengandung kemudorotan, mengandung hal-hal yang berbahaya. Bisa jadi itu kita ketahui, bisa kita tidak ketahui. Para sahabat di zamannya apakah tahu apa bahayanya? Ya, kalau misalkan cebok, maaf, menggunakan tangan kanan atau bernafas ketika minum. Di zaman sekarang terbukti ketika minum bernafas akan banyak bakteri-bakteri di gelas tersebut, kemudian kita minum. Itu kan membahayakan. Islam sudah mengajarkan itu. Jadi kita harus pahami kaidah dasar, segala sesuatu yang dilarang oleh syariat kita, itu artinya di situ ada kemudorotan yang harus kita jauhi. Dan ada kemaslahatan yang akan kita dapatkan kalau kita tinggalkan. Jadi kalau kita lakukan perbuatan tersebut yang dilarang, kita akan tertimpa mudaratnya, bahayanya. Tapi kalau ditinggalkan, kita akan selamat. Ini kaidah dasar. Dan apa-apa yang diperintahkan syariat itu adalah untuk kebaikan kita. Jadi jangan pernah kita bertanya-tanya, kenapa sih dilarang? Kenapa sih dilarang? Kenapa sih dilarang? Yakini saja bahwasanya di situ ada kebaikan kalau kita tinggalkan. Dan yakini kalau dilakukan itu akan mengundang kemudaratan dan mafsadah. Ya. Ketika kita sampaikan pekan lalu, kenapa membersihkan najisnya anjing itu menggunakan tanah? Sekarang kan terbukti, ternyata memang najis bakteri dari air anjing itu tidak mati kecuali dengan tanah. Apakah di zaman sahabat mereka sudah mengetahui? Belum. Tapi mereka sebagai bentuk ketaatan melakukannya, taat kepada Nabi. Dan begitulah Islam. Kalau kita betul-betul muslim, artinya muslim itu kan menyerahkan diri. Penyerahan diri kita kepada syariat secara total. Apapun yang disarankan, dianjurkan oleh syariat kita kerjakan. Apa yang dilarang kita tinggalkan, beres. Kita akan terhindar dari berbagai macam kemudaratan, termasuk dalam perkara ini. Jadi yang pertama, hindari jangan memegang, alat kelamin dengan tangan kiri, dengan tangan kanan ketika buang air, ya. Baik. Kemudian yang kedua, jangan menggunakan tangan kanan ketika beristinja. Membersihkan najis kita, gunakan tangan kiri. Kenapa? Karena tangan kanan ini merupakan tangan yang dipergunakan untuk perkara-perkara yang mulia. Kita sudah ambil pekan kemarin, ya. Yu'jibuhut tayammun. Nabi itu senang mengedepankan yang kanan dalam perkara-perkara yang di situ ada kebaikan, kemuliaan. Sedangkan perkara membersihkan najis ini perkara yang buruk, ya, maka didahulukan yang kiri, ya, yang kiri, karena ini bukan perkara yang di situ ada kemuliaan. Artinya dahulukan yang kiri karena berkaitan dengan najis, ya, jangan pakai tangan yang kanan. Ini sebagai bentuk memuliakan tangan kanan atau yamun, ya. Kemudian la yatanafas fil ina, ya, tidak bernafas dalam ina. Ini tadi kita sebutkan dikarenakan di situ bisa mendatangkan, ya, kemudaratan. Bisa jadi dia tersedak. Terbayang kalau bernafas ketika minum tersedak. Atau tadi bakteri-bakteri, kuman-kuman tersebut, ya, bisa hinggap di tempat minumnya, kemudian dia minum sehingga bisa membahayakan dirinya. Ini perhatian Islam terhadap umatnya, ya, sampai perkara-perkara yang kecil seperti ini diperhatikan oleh agama kita. Inilah kesempurnaan agama Islam yang tidak akan pernah ada di agama-agama lain. Kalau kita bandingkan di agama lain, tidak ada agama yang menjelaskan secara detail seperti Islam, ya. Perkara pribadi, ya, di toilet itu tidak ada. Ya kan, perkara seperti perkara umum saja seperti waris misalkan, tidak ada. Di agama lain, agama Nasrani, Yahudi, tidak ada yang membahas tentang warisan. Dalam Islam secara detail. Tentang perekonomian, coba, tidak ada. Tanya kaum Nasara di Injilnya, apakah ada di Injil mereka tentang perekonomian? Islam ada. Ayat-ayat yang berkaitan dengan riba, dengan zakat, dengan sedekah, itu kan semua instrumen untuk menyeimbangkan kondisi perekonomian. Terbayang kalau setiap orang yang wajib mengeluarkan zakatnya, oh, kita bisa banyak menyelesaikan masalah ekonomi.
kemiskinan akan terkendali, ya, akan menurun. Itu dari segi zakat saja. Karena potensi zakat Indonesia ini bisa sampai ratusan triliun. Potensinya itu badan amil zakat melakukan survei itu bisa sampai ratusan triliun kalau memang betul-betul dikelola. Dan orang yang wajib zakat mengeluarkannya terbayar. Belum infaknya, belum sedekahnya, belum wakafnya. Itu semua ada dalam agama Islam. Ternyata efeknya perekonomian. Riba dilarang kenapa? Karena merusak perekonomian. Makanya nggak aneh, negara-negara yang memelihara sistem riba itu hancur. Amerika pernah terjadi ke moneter di Amerika, hancur. Ya, bank-bank konvensional. Islam sudah menjelaskan. Apa yang mau dijelaskan? Ada semua dalam Islam. Ya, tibyanan likulli syai'. Al-Qur'an sebagai penjelas segala sesuatu. Baik, ini hadis yang terakhir. Ya, sebelum kita mungkin tanya jawab, ya. Hadis yang ke-6. Hadis yang terakhir di bab dukhul khala wal istitabah. Dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Sahabat Abdullah ibn Abbas. Siapa beliau? Anak pamannya Nabi. Abbas itu pamannya Nabi, ya, anaknya Abdul Muttalib. Kan paman Nabi itu ada Abu Thalib, ada Abbas, ada Hamzah, ya, ada Aqil dan lain sebagainya. Ya. Abbas ini punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Ya. Beliau termasuk sahabat yang luas pengetahuannya, banyak ilmunya, sampai kibarus sahabat, pembesar, ya, dari kalangan sahabat itu belajar pada beliau. Padahal umur beliau ini termasuk yang muda, ya, dari golongan sahabat yang muda, ya. Sekelas Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas itu muda-muda di zaman Nabi. Ya, umurnya antara 15 sampai 20. Ya. Abdullah bin Abbas ini termasuk hibrul ummah. Habrul ummah artinya ulamanya umat ini. Dan itu merupakan bentuk keberkahan dari doanya Nabi. Karena suatu hari Nabi pernah mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa yang populer, ya. Beliau doakan, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan anak ini perkara agama. Ini Nabi langsung yang doakan. Ya Allah, ajarkan perkara agama, faqihu. Jadikan orang anak ini, Abdullah bin Abbas ini, seorang yang faqih, orang yang faham tentang agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya ta'wil. Apa artinya ta'wil di sini? Tafsir. Makanya tafsir yang terkenal dari kalangan sahabat ya tafsir Abdullah bin Abbas. Yang paling paham, ya, seperti Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud, itu termasuk Abdullah bin Abbas yang menjadi rujukan, ya, para sahabat. Kalau sahabat nggak tahu tafsirnya apa, kembalinya ke Abdullah bin Abbas. Ya, jadi luar biasa keilmuan Abdullah bin Abbas ini, ya. Beliau wafat tahun 68 Hijriah. 68 Hijriah di kota Taif. Jadi di akhir hayat beliau lama di Mekah. Makanya murid-muridnya itu di Mekah kebanyakan. Ya, beliau hijrah Madinah ke Mekah, lama di sana, tapi di akhir hayat beliau keluar dari Mekah menuju Taif. Ya, alasannya apa? Karena beliau takut, ya, beliau tidak bisa istiqamah. Padahal keutamaan di Mekah ini kan luar biasa, pahala dilipat gandakan. Tapi beliau melihat dari sisi lain, sangat takut kalau beliau, ya, beliau melakukan dosa yang kita katakan kalau dosa di kota yang suci itu akan mengundang hukuman yang berat.
Jadi untuk menghindari perkara tersebut, beliau tidak mau di Mekah. Saking takutnya kalau beliau bermaksiat di situ, hukumannya berat. Sebagaimana kalau berbuat baik pahalanya besar. Orang beda, yang orang berbuat maksiat di kota suci, di tanah haram, itu beda. Lebih berat hukumannya dibanding orang yang berbuat dosa di tempat lain. Sama-sama dosa tapi kadar dosanya beda. Sama ketika orang berbuat dosa di zaman-zaman yang mulia. Ini bulan Muharram, zaman yang mulia. Di Ramadan, kadar dosanya menjadi besar dan balasannya pun akan menjadi lebih berat. Itu yang membuat gelisah Abdullah bin Abbas. Padahal beliau, ya kita katakan sahabat Nabi, ulamanya para sahabat, tapi masih memiliki rasa takut. Begitu orang-orang soleh. Para sahabat gak pernah merasa dirinya orang soleh, gak pernah merasa dia orang bertakwa, gak pernah merasa aman. Sampai Umar saja takut kalau dia termasuk orang munafik, padahal dia sudah dijamin masuk surga. Ya, jadi kalau sekarang ada orang yakin, ya, tenang aja, Allah Maha Pengampun, ya. Beramal saja, yakin sekali masuk surga, gak ada rasa takutnya. Bahaya. Sedangkan para sahabat saja takut. Jadi tetap harus ada rasa takut. Takut amalan tidak diterima, takut sholat kita yang puluhan tahun ini ternyata gak ada nilainya, takut kalau taubat kita tidak diterima, takut kalau Allah menutup usia kita dengan su'ul khatimah, takut. Ya, jadi tidak akan ada orang yang pernah merasa aman selama dia hidup. Jangan pernah merasa aman, jangan merasa yakin. Walaupun sekarang kita istiqamah, walaupun sekarang kita rajin sholat, kita rajin kajian, jangan pernah merasa aman. Jangan merasa seakan-akan kita memang akan, ya, ditutup kehidupannya, kematiannya nanti dengan amal soleh. Jangan pernah. Tapi berharap, iya, berharap Allah menutup kita dengan husnul khatimah. Berharap, berdoa, tapi tetap ada rasa takut. Ini rasa takut ini yang menghantui Abdullah bin Abbas, sehingga beliau keluar dari Mekah, ya, menuju Taif. Disitulah beliau wafat. Apa yang disampaikan beliau dalam hadis ini? Bahwasanya Nabi SAW suatu hari marra an-Nabi SAW bi qabraini. Suatu hari Nabi ketika sedang berjalan kota Madinah melewati dua kuburan. Dua kuburan ini dua kuburan orang mukmin, dua kuburan orang yang beriman. Faqala, kemudian Nabi bersabda, Nabi sedang jalan bersama para sahabat. Kemudian Nabi berkata, innahuma la yu'adzabani. Sungguhnya dua orang, dua jenazah, dua mayit ini sekarang sedang diazab. Dari mana Nabi tahu? Ini kan perkara gaib. Siapa yang mengabari Nabi? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu Allah bukakan sehingga Nabi bisa mendengar suara azab dua orang mayat tadi yang sedang diazab. Dan itulah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memperdengarkan azab kubur kepada kita yang sedang hidup. Terbayang kalau azab itu terdengar, ya kita nggak akan mau menguburkan orang. Kata Nabi kan seperti itu. Kalau seandainya kalian mendengar apa yang aku dengar ini tentang azab kubur, teriakan orang-orang yang sedang disiksa, tidak ada orang yang mau menguburkan satu sama lain. Takut. Dan ada hewan-hewan yang Allah berikan kemampuan mendengar. Ayam, ya, termasuk serigala dan anjing dan lain sebagainya. Itu terdengar. Ini menunjukkan bahwasanya azab kubur itu ada. Ya memang kita tidak melihat, tidak mendengar, tapi itu ada. Ini yang disampaikan Nabi. Dua orang mayit ini sekarang sedang diazab. Apa sebabnya? Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan dua orang ini tidaklah diazab dalam perkara yang besar. Artinya tidak diazab dikarenakan dosa besar, bukan dosa, tidak diazab dikarenakan perkara yang berat. Ya.
Bukan diazab karena membunuh, bukan dikarenakan berzina, bukan dikarenakan mengambil harta orang lain, bukan. Tapi apa? Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Kalau salah seorang dari mereka, yang pertama ini diazab dikarenakan apa? La yastatiru minal baul. Dia ini dulunya tidak sempurna ketika bersuci, ketika beristinja, tidak hati-hati ketika buang air kecil. Yastatir ya. Yastatir itu adalah yatawaqqa wala yastabri. Enggak beres bersucinya, enggak menjaga dirinya dari najis. Ketika buang air kecil misalkan. Ya. Kita mungkin pernah melihat ya, sebagian, maaf sekali, yang di jalanan ini. Kadang supir angkot ya, ke pinggir, kita kira mau ngapain, tiba-tiba buang air kecil. Ya, buang air kecil terus nggak cebok, maaf, nggak istinja, bisa nggak cebok dengan air. Kalau yang paham bawa air gitu kan, kalau nggak dapet toilet dia cebok. Ini sudah buang air kecil langsung tutup balik lagi, tidak bersuci dari najisnya. Ini kan seakan-akan ini perkara yang sepele kan? Ini perkara yang mudah. Kalau seandainya dia bersuci, beres dia, terhindar dari azab ini. Tapi dikarenakan dia tidak bersuci, najis. Bagaimana sholatnya? Yang mending kalau dia sholat. Itu terkadang tidak sholat juga. Kalau sholat, ya Allah, bekas najisnya dia pakai sholat, tentu sholatnya tidak sah. Atau ketika kita sedang buang air kecil, kita tidak hati-hati, ternyata celana kita terkena cipratan air kencing kita, maka harus hati-hati. Ya, sudahnya Nabi itu ya kalau kita buang air kecil itu jongkok, kalau memungkinkan kondisinya. Kalau tidak memungkinkan ya tidak mengapa berdiri, tapi hati-hati ya. Karena tanpa disadari bisa jadi cipratan itu kembali mantul, si air itu kena celana kita tidak sadar, pakai sholat dengan celana itu. Ini yang mengundang azab kubur ya. Ternyata perkara ini meninggalkan bersuci ya, tidak berhati-hati dari najis, ini termasuk dosa besar. Karena apa? Karena ini ancam dengan azab ya, kata Nabi. Padahal mereka, kalau seandainya mereka meninggalkan perkara itu kan perkara yang mudah, bukan perkara yang sulit ya, untuk berhati-hati ketika buang air kecil, untuk betul-betul membersihkannya secara bersih, itu perkara yang mudah, tidak sulit. Tapi ditinggalkan akhirnya mengundang bencana sampai diazab di kuburannya ya. Wa ammal akhir, yang pertama. Yang kedua, apa sebabnya orang kedua diazab? Fakana yamshi bin namimah. Sedangkan yang kedua ini orang sering ngadu domba. An-namimah, namam. Namimah ini ya bukan ngadu domba, domba Garut diadu ya, bukan. Naqlul kalam ilal ghair li ajli ifsad, itu tarif definisi namimah. An-namimah itu ngadu domba ya, menyampaikan berita kepada orang lain ya, menyampaikan berita dari yang si A ke si B, B ke si A, dengan tujuan apa? Merusak hubungan di antara keduanya ya. Orang suka ngadu domba, lihat temennya akur banget nih, nggak senang dia, akhirnya dicari-cari keburukan, dikatakan ke si A, tahu nggak si B bilang gini-gini loh, kamu orangnya gini-gini, di belakang kamu gini-gini. Dibilang ke si B, si A ngomongin ente gini-gini. Akhirnya hubungannya jadi rusak. Senang, itu namanya namam ya. Orang yang lakukan namimah. Ini termasuk juga dosa besar. Dosa besar. Makanya diancam oleh azab. Jadi setiap dosa yang diancam oleh azab di akhirat atau hukuman di dunia itu adalah dosa besar. Ya.
Fa'akhadha Jarir, maka apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi masih Nabi sangat mengasihi umatnya. Nabi kasihan terhadap dua orang ini yang diazab. Maka Nabi ambil satu batang daun pelepah kurma. Diambil pelepahnya. Kemudian dibagi dua. Pelepah kurma dibagi dua tengahnya. Satunya ditanamkan di kuburan orang tersebut, dan satu lagi di orang yang kedua. Para sahabat aneh. Ini nggak pernah dilakukan oleh Nabi sebelumnya. Ditanyakan, "Lima fa'alta hadza ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau tancapkan pelepah kurma di atas kuburan mereka? Apa jawaban Nabi? La'allahuma yukhaffaf yukhaffaf. Qala la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaybasa. La'allahu yukhaffaf anhum. Mudah-mudahan mereka diringankan azabnya dengan pelepah kurma tadi selama belum mengering. Kan pelepah kurma lama-lama juga kering. Jadi selama itu mudah-mudahan diringankan azabnya. Itu bentuk kasih sayang Nabi terhadap umatnya. Walaupun sampai pelaku dosa besar, Nabi tetap menyayangi mereka. Nabi berusaha, mudah-mudahan dengan ini Allah ringankan azab mereka. Dari hadis ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwasanya azab kubur itu hak, ada nyatanya. Nyata ada. Ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita meyakini semua bahwasanya memang ada azab kubur. Jadi jangan terbawa isu-isu orang berkeyakinan azab kubur itu tidak ada. Sebagian kelompok yang mengatasnamakan Islam berpendapat tidak ada azab kubur. Mereka mengingkari hadis-hadis, katanya hadisnya ahad, bukan mutawatir. Kita nggak masalah mau ahad mau mutawatir selama hadisnya sahih, kita terima. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yakshif linnas idhar li ayati min ayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang membuka tabir gaib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi dibukakan pendengarannya oleh Allah sehingga bisa mendengar azab kubur. Tidak setiap saat, ketika itu saja. Itu menunjukkan kemuliaan Nabi dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa terjadi kepada orang lain juga. Karena ini bukan merupakan kekhususan Nabi. Bisa jadi Allah kehendaki orang mendengar azab kubur, bisa. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wujubu tanazzul insan, wajibnya bersuci dari segala bentuk najis. Karena kalau tidak bersuci ini merupakan akan mengakibatkan dosa besar, Akibatkan dosa besar. An-namimah wa tarku tanazzul minal baul min kaba'irudz dzunub. Namimah, mengadu domba, dan meninggalkan bersuci dari buang air kecil. Di sini kan larangannya buang air kecil Apakah termasuk buang air besar? Jelas. Kalau yang kecil saja dilarang, apalagi yang besar. Ini namanya qiyas aula. Logikanya seperti itu Yang kecil saja ketika ditinggalkan bersuci dari yang kecil, ditinggalkan mengundang dosa besar, dianggap dosa besar, apalagi yang besar. Seperti itu ini termasuk dosa besar. At-tanbih ala 'azimi sya'nis shalah. Di hadis ini kita dapat faedah bahwasanya perkara salat itu begitu agung. Apa hubungannya dengan salat? Karena ketika orang tidak bersih, tanazzuhnya, istinjanya, itu mengakibatkan salatnya tidak sah. Jadi hati-hati perkara istinja, taharah, tanazzuh ini. Karena itu berakibat fatal. Salat kita bisa tidak sah kalau kita tidak bersuci secara benar. Kemudian syafaqatun Nabi. Faedah dari hadis ini adalah kasih sayang Nabi terhadap umatnya.
Ya, Nabi masih sangat mengasihani. Ini dua orang dari umatnya sedang diazab. Maka Nabi berusaha untuk meringankan azabnya. Dengan apa? Tadi dengan cara meletakkan dua pelepah kurma. Nah, menjadi pertanyaan, apakah ini menjadi sunnah bagi kita? Sebagian masyarakat menggunakan dalil ini untuk mempraktekannya. Ya. Kalau mungkin di kita tidak ada pelepah kurma, ya apa mungkin dia tanamkan bunga. Ya, salah satunya tebar bunga. Maaf sekali, kalau ini menjadi tradisi di kita, tebar bunga, siram air di kuburan, biar adem, misalkan tidak terbakar jasadnya, atau apapun. Boleh tidak kita menggunakan dalil ini sebagai alasan kita? Tidak boleh. Kenapa? Itu. Yang pertama, kita nggak tahu orang ini sedang diberikan nikmat di hati kuburannya atau sedang disiksa. Nabi tahu dari mana? Karena Nabi diberikan oleh Allah pengetahuan, dibukakan, tahu kondisi mayit sedang disiksa. Maka Nabi lakukan. Sekarang kalau kita kuburan saudara kita misalkan, ketika kita lakukan hal ini berarti itu kita sedang bersuudzon. Kita berkeyakinan dia sedang diazab, bisa jadi dia sedang diberikan nikmat dalam kuburan. Enggak ada faedahnya. Kita tanam. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, Nabi melakukan ini hanya pada kondisi ini saja, tidak diriwayatkan Nabi melakukannya di kondisi yang lain. Artinya kalau itu dijadikan sebagai sunnah, Nabi tidak pernah melakukan kecuali sekali ini saja, dalam kondisi tertentu, dan itu pun ketika Nabi dibukakan pendengarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ini tidak disyariatkan, tidak disunnahkan. Dan para sahabat pun setelah Nabi tidak ada melakukan hal tersebut. Tidak diriwayatkan dari para sahabat, para sahabat ya menanam pelepah ya dari batang kurma, dari pohon kurma sebagai bentuk mengikuti sunnahnya Nabi, tidak ada. Ini menunjukkan bahwasanya itu ya perkara yang tidak disyariatkan oleh Nabi. Hanya ketika itu saja Nabi lakukan sebagai bentuk harapan. Itu pun harapan Nabi kepada Allah, mudah-mudahan diringankan azabnya. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, mungkin sampai di sini ya pembahasannya. Sisa waktu kita pergunakan untuk tanya jawab ya. Bagi yang memiliki pertanyaan maka saya persilahkan. Assalamualaikum. Wudu, Pak? Oh, wudu ya. Ya. Pertama, Ya. macam-macam memakai sorban. Gimana baiknya? Ada yang jimikan. Oh iya. Macam-macam bentuknya. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ya. Pertanyaan dari Bapak, ketika berwudu hendaknya menghadap kemana? Ya. Pembahasan kita ini yang dilarang adalah ketika kita buang air dalam toilet. Larangannya tidak boleh menghadap dan membelakangi. Boleh membelakangi kalau dalam bangunan. Ya. Sedangkan ketika berwudu yang tidak ada dianjuran kita menghadap kemana. Ya, kalau menghadap kiblat itu bagus karena wudu merupakan perkara yang baik. Tapi tidak ada, wallahu alam, yang saya ketahui tidak ada anjuran kita mengarah kemana. Ya, yang jelas kita mengarah ke air itu keluar. Arah keran berarti kan. Karena kalau kita mengarah ke belakang keran, bagaimana kita berwudu? Betul, Pak? Kan kalau kita membelakangi keran kan nggak mungkin wudunya. Iya betul. Jadi tidak ada anjuran khusus menghadap kemana ketika berwudu. Tapi kalau menghadap kiblat ya bagus. Yang kedua berkaitan dengan cara memakai sorban. Silahkan Pak, mau cara seperti apapun, mau dengan bentuk apapun. Karena beda-beda ya, tergantung dengan kebiasaan. Kalau Nabi yang berbagai riwayat itu sorbannya itu yang dililit, bukan sorban milenial zaman sekarang.
Ya, kalau sorban milenial itu kan sorbannya orang-orang Imarat, orang-orang Kuwait, orang-orang Dubai, orang-orang Yaman yang simple, 1 menit beres. Tapi sorbannya Nabi itu yang dililit, panjang dililit. Ya, terkadang sampai belakangnya ini ke punggung Nabi. Jadi memiliki ekor. Di riwayat yang lain Nabi memakai sorban yang hitam. Ketika Fathu Makkah, beliau memakai sorban hitam. Terkadang sorban hijau, kadang yang putih. Macam-macam, dan memang lebih sering beliau memakai sorban, menutup kepalanya. Walaupun terkadang beliau membuka kepalanya. Ya, seperti itu. Jadi silakan, selama ya, bentuk itu merupakan bentuk yang biasa, maklum lumrah. Tapi jangan sampai memakai bentuk yang aneh. Itu bisa jadi masuk ke syuhrah, ya, lubsus syuhrah. Libas syuhrah yang mengundang perhatian orang, itu tidak boleh dalam syariat kita. Tampil beda. Kita pakai baju saja, memakai baju yang memang biasa digunakan oleh masyarakat kita. Alhamdulillah gamis sekarang kan menjadi pakaian yang biasa. Dari dulu pun para ulama kita memakai gamis, memakai sarung, pakai baju koko, dan sorban pun sudah tidak menjadi aneh kan. Sekarang para habaib pakai sorban, ya. Silakan. Kalau niatkan sebagai bentuk kita mengikuti Nabi, mudah-mudahan itu dapat pahala. Ya, tapi ya memang tidak ada dalil yang menganjurkan kita memakai sorban. Jadi jangan dikatakan itu sebagai sunnah. Jadi kita bilang, wah ente nggak pernah pakai sorban, nggak cinta sunnah ente, nggak boleh. Karena itu bukan sunnah, ya. Tapi kalau orang melakukannya, berharap mudah-mudahan dapat pahala dari segi apa? Dari segi cintanya dia kepada Nabi sehingga dia mengikutinya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan lain? Silakan, ada pertanyaan. Mungkin dari akhwat bisa lewat tulisan, boleh. Ya. Atau dari yang lain? Jelas ya? Jelas, betul. Ada berapa hadis kita bahas sore kali ini? 6 hadis. Semuanya berkaitan dengan istitaba, istilahnya itu tahara, istinja, ya. Adab-adab ketika di toilet, ya, buang air. Ya, mudah-mudahan jelas. Kalau memang tidak ada pertanyaan, ya kita cukupkan sampai di sini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.